Di video kali ini gue bakal ngomongin sebuah parfum yang of course dia tuh adalah legenda atau legend. Dan dia tuh adalah pionir awal untuk tahun 2000-an awal gitu guys, untuk wangi modern. Yang wanginya tuh bakal abadi, gue bakal bilang mungkin kayak gitu guys. Dan ini adalah Dunhill Desire Red. So, gimanakah pendapat gue tentang parfum ini yang gue bakal sebut legend gitu guys. Simak video ini sampai habis and check this out. Oke guys, balik lagi sama gua Mike Indofrex di second channel gua. Dan ini adalah video review tentang sebuah parfum legend yang mungkin menjadi awal dari seri Desire, yaitu Desire Red by Dunhill. Dan ini tuh keluar di tahun 2000 gitu guys. Dan 2 tahun berselang mereka tuh ngerilis dengan parfum pertama gua yang gua terima dalam hidup gua, dibeliin nyokap gua, yaitu Dunhill Desire Blue. Dan kayak gimana sih sebenarnya untuk Dunhill Desire Red ini guys, yang banyak banget menggadang-gadang ini adalah pionir dari wangi tahun 2000 gitu guys. Dimana barengan dengan Boss Bottle, barengan juga dengan yang namanya Carolina Herrera 212 for Men, barengan dengan yang namanya Bulgari Aqua, barengan dengan yang namanya Polo Sport. Itu tuh adalah deretan parfum legend designer yang sungguh abadi untuk wanginya gitu guys. Dan kenapa sampai parfum itu gua respect banget? Karena Dunhill Desire Red adalah yang pertama mungkin ya, yang setahu gua gitu guys, dalam pengalaman gua, yang pertama yang ada notes mawarnya atau rose yang disamatkan di parfum pria gitu. Dimana di openingnya lo bakal dapetin wangi dari yang namanya green apple, vanilla, rose, and musk. Dan itu tuh guys kerasa begitu, karakternya tuh kuat banget, trademark banget pada saat itu. Dan sampai detik ini pun wangi kayak gini tuh guys sangat melekat di hidung kita semua yang udah main parfum sejak lama gitu guys. Kalau kalian perhatikan baik-baik yang ada di tangan gua ini tuh botol keluaran lama. Itu adalah botol yang gua beli di tahun 2011 kalau nggak salah. Masih tulisan Dunhill Desire-nya di samping ini. Kalau kalian beli yang baru, tulisan Dunhill-nya tuh ada di depan ini guys gitu. Dan yang bakal gue omongin saat ini yaitu klonnya dari parfum ini gitu guys. Dan tidak lain tidak bukan, itu adalah Mural de Ruiz Devour. Dan ini tuh parfum yang udah pernah gue berikan first impression ke kalian semua. Dan banyak banget juga yang nge-request untuk kupas yang warna hitam, which is dimana gue udah kupas. Namun gue tuh pengen juga nge-highlight yang versi warna merahnya ini, yaitu yang seri Devour. Karena menurut gue ini tuh wajib untuk kalian cek, terutama untuk ciri khas wanginya yang sweet and fresh at the same time gitu guys. Dan kalau kalian tahu sendiri, wangi tipikal sweet dan juga fresh at the same time, no debat itu adalah tipikal wangi yang disukai oleh cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang ada di Indonesia gitu guys. Kalau udah nawarin yang namanya ada segernya, ada manisnya, otomatis itu tuh wanginya pasti disukain gitu guys. Dan ini adalah tipikal wangi yang kayak gitu, dimana di openingnya lo bakal dapetin nuansa dari sea accord atau aquatic notes yang dimix dengan yang namanya green apple. Dan ada nuansa atau unsur dari yang namanya musky notes-nya gitu guys. Dan ketika kalian tunggu nggak lama guys, wangi dari sweet vanillanya tuh bakal dateng. Dia tuh super duper creamy banget. Dan juga wangi dari Tonkaben dan rose itu sendiri, seperti yang udah gua mention di Dunhill Desire Red ini guys. Dan part yang paling gue suka yaitu di middle note sampai ke dry down-nya, dimana ketika wangi creamy vanillanya tuh mulai up, barengan dengan yang namanya Tonkaben, barengan dengan yang namanya rose-nya. Posisi itu kerasa maskulin dan super duper ngeblend dengan baik, barengan dengan openingnya gitu guys. Dan dia tuh bakal bertahan seperti itu sampai akhir parfumnya itu bakal hilang dari kulit kalian gitu guys. Dan wanginya tuh seksi banget menurut gua. Walaupun ini tuh adalah cloningan yang gue bakal bilang legend sedari tahun 2000. Namun dilihat dari scent itself, dia tuh masih tetap kerasa modern. Dan rasanya tuh masih tetap wearable untuk kalian gunakan sampai detik ini pun gitu guys. Dia tuh nggak memandang umur, usia berapapun kalian tuh bisa pakai dengan bebas. Dan yang paling gue suka yaitu dari sisi longevity-nya sendiri, dimana yang warna merah ini tuh bisa bertahan cukup baik 6 jaman gitu guys. Dengan projection yang cukup heavy di setengah jam awal. Begitupun dengan siasnya di 15 menitan awal dia tuh cakep bingits gitu guys. So, kalau kalian tuh cari parfum yang dia tuh bisa meledak di awal,
gitu guys. Ini tuh adalah parfum yang wajib untuk kalian cek. Walaupun ketika masuk dalam 30 menitan setelahnya, yes, dia tuh bakal mulai untuk tone down, close to the skin. Kalian mungkin butuh respray untuk dapetin daya ledaknya lagi gitu guys. Namun nggak mengapa lah, dengan harga yang ditawarkan 150 ribuan, can't go wrong banget menurut gua. Kalian yang berencana untuk ngedate dekat hari ini guys, atau nembak cewek, atau nongkrong malam, atau pergi ke pesta di malam hari, atau mungkin kalian yang kerja namun di ruangan ber-AC, siap-siap aja. Ini tuh parfum yang cocok banget dengan best time tersebut gitu guys. So guys, ini adalah kabar baik bagi kalian yang pengen untuk berkencan gitu guys. Namun duit kalian tuh pengen dihabisin barengan cewek yang kalian tuh pengen ajak kencan. Mungkin kalian tuh bakal alokasikan dana makan di restoran mahal 500 ribu. Namun untuk dana beli parfum ya tinggal 150 ribu. Nah, kalian tuh beli parfum ini karena harganya tuh nggak lewat dari 200 ribu gitu guys. Ini tuh highly recommended dari gua guys, percaya. Kalian nggak bakal nyesel, apalagi kalau kalian tuh alirannya suka yang seger manis gitu guys. Otomatis kalian tuh bakal suka dengan wanginya. Dan satu kelemahan dari parfum ini, ya semua parfum tuh pasti ada kelemahan. Parfum yang mahal aja tuh ada kelemahan, apalagi yang 150 ribu kayak gini guys, pasti ada kelemahannya. Namun kelemahannya tuh sebenarnya bukan dari produknya itu sendiri guys, karena dari produknya menurut gue ini tuh udah bagus, capnya tuh keren, dan botolnya tuh finishingnya tuh frosted, ada kayak karet gitu namun nggak lengket. Keren banget ketika dipegang, enak banget. Dan kekurangannya tuh yaitu datang dari wanginya sendiri yang menurut gua udah terlalu legend gitu. Dimana mungkin kalian tuh udah pernah nyium wangi parfumnya sebelumnya. Namun kalau kalian tuh pemain baru dalam dunia parfum, kalian tuh baru bakal terjun dalam dunia parfum, kalian tuh nggak bergaul dengan parfum sudah dari tahun 2000-an, ini tuh adalah pilihan yang bijaksana untuk kalian beli selain yang warna hitam gitu guys. So, ini tuh overall skornya gue tuh bakal kasih dengan skor 7,5/10. So guys, itulah dia sebuah review dari gue parfum yang harganya tuh di bawah 100, di bawah 200 ribu. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian tuh udah pernah cobain dengan yang namanya Daniel Desire Red, dan apakah kalian tertarik untuk cobain cloningannya yang murah dari Moral de Roots, Devour. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah guys, dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian terhibur dan terbantu, and keep smelling good. Ciao.